Shalom, selamat pagi. Terpujilah Tuhan, Allah yang maha baik, Allah yang terus menjaga memelihara kita, sehingga dengan pertolongan Tuhan, pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang, yang ditulis oleh hamba Tuhan, Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Kiranya Roh Kudus Tuhan terus menjadi bagian kehidupan kami, yang akan menuntun kami mengerti lebih dalam akan firman-Mu, dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Kesan, Perasaan, dan Obat. Ayat intinya diambil dari Mazmur 119 ayat yang ke-104. Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Keterangannya, banyak orang yang jiwanya gelisah tidak mau menyerah pada disiplin, cara-cara, dan ketertiban. Mereka mengira bahwa kebebasan mereka dibatasi sehingga mereka mengesampingkan pertimbangan mereka sendiri dan menyerah pada pertimbangan orang-orang yang berpengalaman. Pekerjaan Allah tidak akan maju kecuali kecondongan untuk menyerah pada ketertiban dan menyingkirkan roh serampangan dan kefanatikan yang tidak karuan dari perkumpulan-perkumpulan mereka. Kesan dan perasaan bukanlah bukti pasti yang menunjukkan bahwa seseorang dipimpin oleh Tuhan. Kalau ia tidak disangka, setan mau memberikan perasaan dan kesan. Ini bukanlah petunjuk jalan yang aman. Semua orang harus mengenal diri sendiri secermat-cermatnya dengan bukti-bukti iman mereka dan penyelidikan besar terhadap bagaimana mereka dapat memperindah pengakuan mereka dan berbuah-buah demi kemuliaan Allah. Pada sewaktu ia, seorang penderita di rumah sakit Battle Creek, mengira bahwa ia sedang mendapat terang yang baru. Ia sakit parah dan akan segera meninggal. Mereka yang mendengar ia menceritakan penglihatannya, mendengarnya dengan penuh perhatian. Lalu beberapa orang mengira ia diilhami. Bagi banyak orang, buah pikirannya tampaknya tidak salah. Mereka menceritakan tentang nasihatnya yang berkuasa di dalam kamarnya sebagai orang sakit. Banyak penglihatan ajaib lalu di hadapannya. Tetapi apakah sumber ilhamnya? Obat penenanglah yang diberikan kepadanya untuk mengatasi rasa sakitnya. Racun-racun yang terdapat dalam obat-obatan untuk menyembuhkan menciptakan kebiasaan dan selera yang berarti membinasakan tubuh dan jiwa. Banyak dari obat mujarab yang terkenal yang disebut obat-obat paten, bahkan obat-obat yang dianjurkan oleh para dokter, bertindak sebagian dalam meletakkan dasar kebiasaan meminum minuman keras, kebiasaan mengisap ganja, kebiasaan memakai obat bius yang merupakan suatu kutuk mengerikan bagi masyarakat. Kalau berkat yang diminta oleh mereka yang mau disucikan sudah diterima, membawa mereka supaya bergantung atas beberapa emosi tertentu, dan mereka menyatakan bahwa tidak perlu menyelidiki kitab suci sehingga mereka boleh mengetahui kehendak Allah yang dinyatakan, maka berkat tersebut adalah tiruan. Karena berkat itu membawa para pemiliknya untuk menempatkan nilai terhadap emosi dan kesenangan mereka sendiri yang tidak disucikan, dan menutup telinga mereka terhadap suara Allah di dalam firman-Nya. Kesan, perasaan, dan obat. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas menyatakan kepada kita umat-umat Tuhan bahwa emosi, bahwa perasaan bukanlah landasan bahwa seseorang itu dipimpin oleh Roh Allah. Ada banyak contoh yang diterangkan dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini bahwa ada banyak pengaruh-pengaruh yang lain yang bisa mengganggu perasaan emosi seseorang. Salah satunya adalah obat-obatan. Untuk mencari tahu akan kehendak Tuhan, kebenaran yang benar-benar diilhami oleh Tuhan kita Yesus Kristus, haruslah
mempelajari firman Tuhan secara pribadi, keluarga dan jemaat. Dan kebenaran firman Tuhan itu telah ternyata tertulis dalam Alkitab yang merupakan kebenaran firman Tuhan yang telah difirmankan oleh Tuhan. Semoga Tuhan menyanggupkan kita untuk setia hingga Maranatha. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur oleh kemurahan Tuhan, kami boleh mempunyai kesempatan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan memberkati, mengurapi kami, sehingga kami bisa mengerti lebih dalam akan firman-Mu dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Secara khusus kami berdoa ya Bapa, agar kami semuanya tidak bergantung pada emosi, perasaan kami dalam mengikut Engkau, tetapi benar-benar kami mengikut Engkau karena apa yang tertulis dalam kebenaran firman Tuhan. Bantu kami ya Bapa untuk lebih peka mendengar suara Tuhan. Berikanlah kepada kami ketenangan, kesanggupan untuk bisa mengikuti kehendak Tuhan, menghidupkan agenda-agenda-Mu dalam kehidupan kami. Bantu kami ya Bapa, persiapkan kami untuk siap menerima roh hujan akhir. Perlengkapilah kami dengan karunia-karunia rohani yang akan menuntun kami dengan kuat kuasa sorga dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, menuntun jiwa-jiwa datang lebih dekat kepadamu. Dalam segala kelemahan kekurangan kami ya Bapa, kami datang kepadamu memohon kiranya kami semuanya dilayakkan untuk menerima meterai Allah yang hidup, sehingga dengan pertolongan Tuhan, dalam setiap perjuangan iman apapun yang Kau izinkan kami alami, kami akan terus bergantung sepenuhnya kepadamu, dan kami bisa menang bukan karena kami sanggup, tetapi karena Engkaulah yang menyanggupkan kami untuk setia hingga Maranatha. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.